Oke, ada soal kelarutan N2 nitrogen dalam darah pada 30 derajat Celcius dan tekanan parsial 0,8 atm adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Oke, seorang penyelam laut yang dalam nih, misalnya laut yang dalam bernapas dari udara terkompresi, berarti dia pakai tabung gas gitu ya. Dia pakai tabung gas yang ini, yang bentuknya gini. Nah, ini O2 ya, yang biasa buat menyelam. Nah, terkompresi pada tekanan parsial N2 sama dengan 4 atm atmosfer. Asumsikan volume total darah dalam tubuh adalah 5 liter. Hitunglah jumlah gas 2 N2 yang dilepas dalam mol. Bila penyelam itu kembali ke permukaan air yang tekanan parsial nitrogen itu 0,8 atmosfer. Oke. Nah, diketahui ini gua kecilin dulu. Guys. Nah, di sini aja. Diketahui pertama nih, konsentrasi N2-nya. Kelarutan kan sama dengan konsentrasi ya. Kita dapat 5,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti kita tulisnya CN2. Nah, CN2 pada 0,8 atm itu sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Ya kan ya? Dia segini nih besarnya saat di 0,8 atm. Nah, lanjut. Nah, terus dia berenang ke dalam dengan PN2-nya nih, P parsial N2-nya sama dengan berapa? P parsial N2. Jadi tekanan N2-nya aja, bukan tekanan udara. Itu sama dengan 4,0 atm atmosfer. Oke, kemudian V totalnya nih, V total berapa? V darah total ya, seluruh tubuh itu VT darah itu sama dengan 5 liter. Nah, kita suruh ngitung nih, ditanya. Nah, oh ya, ini 0,8 tekanan N2 di udara di permukaan air maksudnya. Di permukaan air di permukaan air itu sama 0,8 atm. Nah, sama kayak tekanan di dalam tubuh juga. Oke, ditanyanya itu apa? Jumlah mol N2 yang dilepaskan ya. Mol N2 dilepas. Nah, maksud soalnya gini nih. Nah, jadi ada dua kondisi. Misalnya permukaan air nih. Nah, jadi ada kondisi satu dia orangnya di atas. Nah, di permukaan air. Nah, ini kondisi satu. Nah, kondisi dua dalam nih dia. Pakai napasnya dia pakai tangki tabung, oksigen. Itu kalau di sini kan bebas ya, bernapasnya bebas, tabung oksigen udah dilepas. Nah, udah nggak dipakai lagi. Nah, ini kan ini selangnya. Oke, pertama di kondisi satu dulu ya. Oke, kita masuk ke kondisi satu. Jadi kondisi satu. Oke, di kondisi satu. Nah, kita cari nih molnya. Mol yang di dalam darah berapa? Mol yang dalam darah berapa? Pertama kita cari kita pakai rumus CKP. Konsentrasi berbanding lurus dengan tekanan parsial. Nah, ini kan ini tekanan N2-nya kan, ini konsentrasi N2. Oke, di kondisi satu katanya apa? Diketahui kan ya? Nih, awalnya dia segini. Ini 5,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, awalnya segitu. Kan dia ini kan di permukaan air kan. 0,8 atm. Berarti kelarutannya 5,6. Oke, kita masukin 5,6 kali 10 pangkat min 4.
Oke, sama dengan K dikali P-nya apa? 0,8. Berarti K sama dengan, kita hitung, kita bagi kan ya, 5,6 kali 10 4 dibagi 0,8. Hasilnya 0,007 mol per liter kali ATM. Oke. Nah, terus kalau kita cari molnya nih, mol dalam darah. Mol dalam darah itu sama dengan, ini apa nih? Kalau sesuai ini kan ya, teorinya kan ya, CKP itu apa sih? Nah, C itu kan kelarutan gas nih di dalam larutannya. Nah, C-nya itu. Sedangkan P itu tekanan gas di atas larutannya. Itu berarti larutan di sini apa? Darah kan ya. Oke. Nah, berarti kita masukin. Kita punya berapa nih? Kita punya 5 kan ya. 5,6 kali 10 pangkat min 4 mol. Oke. 5, mol per apa? Liter kan ya? Per 1 liter. Nah, kita mau ambil molnya aja, berarti kali 5 liter. Oke, ini coret liternya menghasilkan 0,0028 mol. Nah, ini mol ketika dia di permukaan air, dalam darahnya segini. Oke, kondisi kedua. Nah, kondisi 2, kita cari kelarutannya dulu. Cari kelarutan dalam darah, kan belum diketahui nih kelarutan dalam darah. C sama dengan Kp. K-nya itu kita ambil yang ini, 0, yang di apa, permukaan. Kan K itu konstanta 0,007. Nah, langsung aja nggak usah pakai satunya, kali apa ini, kali C kali tekanan ya, tekanan di pas pakai tabung oksigen kan 4 dia. Oke, berarti sama dengan 0,0028 mol per liter. Oke. Nah, berarti molnya berapa nih, mol dalam darahnya? Mol N2 di darah sama dengan dalam darahnya kita punya 0,0028 mol dibagi dengan 1 liter kan ya. 1 liter dikali dengan volume total darah. Volume darah itu 5 liter. Oke, ini bisa coret. Sama dengan, kita hitung hasilnya 0,014 mol. Oke. Nah, sekarang misalkan kan ya, tadi dia kan nyelam nih, kondisi kedua nyelam. Yang terlarutnya segini. Nah, kemudian dia keluar, artinya apa? Jadi segini kan ya, berkurang. Nah, berarti ada yang lepas. Lihat banyak ini. Yang ini banyak. Ya kan, 0,014 nih, 0,0028 nih dikit. Berarti ada yang lepas. Nah, berapa mol yang lepas? Oke. N2 lepas sama dengan, berarti yang banyak dikurang dikit. 0,014 dikurang 0,0028. Oke, jadi sama dengan 0,0112 mol. Sip. Nah, ini jawabannya. Nah, misalkan ditanya itu volume yang lepas. Nah, kalau volume yang lepas berarti gini, kita pakai PVNRT. Nah, berarti volume kita pisahin, NR ini gas ideal ya, NRT dibagi dengan P-nya. Nah, molnya berapa tadi kita dapat? 0,0112 mol dikali dengan R itu 0,08206 ya, dikali T-nya itu apa? T-nya kan tadi 37 ya, 37 ditambah 273. Nah, karena ini dalam Kelvin, T-nya ini Kelvin itu sama dengan C ditambah 273. C ini derajat Celcius. Oke, dibagi. Nah, di sini P-nya pakai mana nih?
Kan di sini tadi apa? Kita P-nya itu kalau di atas kan ya, di permukaan itu 0,84. Nah, tapi ini tekanan parsial dari N2 dah. Sedangkan P di sini kan udah ini. Jadi begini, misalnya ini yang berenang nih di permukaan laut. Nah, jadi N2-nya tuh lepas ke udara. Nah, N2 dari mulut tuh lepas ke udara. Nah, jadi di sini P-nya ini P udara. Atmosfer. Nah, P di pokoknya di sini, di udara sini P-nya. Yaitu mendekati 1 atm. Oke, jadi kita hitung sama dengan 0,2849 liter. Sip. Nah, ini untuk liter. Oke.